pertama yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inisiatif yang dijadikan peluang menuju sukses dengan ciri khas yang berbeda dan sesuatu yang baru menjadi nilai tambah barang dan jasa yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Kewirausahaan menurut Zimmer tahun 2008 adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Yang kedua yaitu kegagalan usaha. Kegagalan usaha adalah kemunduran atau tidak adanya kemajuan suatu usaha yang kurang memperhatikan aspek dalam usaha. Baik, saya akan menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan kegagalan dalam wirausaha. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Yang kedua, kurang pengalaman, baik itu dalam kemampuan teknik, mengordinasi, mengelola sumber daya manusia, dan mengintegrasikan perusahaan. Yang ketiga, kurang dapat pengendalian keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran, dan menerima secara cermat. Kekeliruan dalam pemeliharaan aliran kas akan menghambat operasional perusahaan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Baiklah, saya akan mendukungnya. Yang kelima, lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Lokasi usaha yang kurang strategis dapat mengakibatkan perusahaan suka beroperasi karena kurang efisien. Yang keenam, kurangnya pengawasan peralatan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisien dan efektivitas. Kurangnya pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan peralatan atau fasilitas perusahaan secara tidak efisien dan tidak efektif. Yang ketujuh, sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam berwirausaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Dengan sikap yang setengah hati, kemungkinan terjadinya gagal menjadi lebih besar. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Baiklah, pembahasan berikutnya itu bagaimana cara kita mengatasi kegagalan yang telah terjadi dalam berwirausaha. Untuk menjadi wirausaha yang sukses, seseorang harus memiliki ide atau visi usaha yang jelas serta kemauan dan keberanian untuk menghadapi risiko, baik waktu maupun uang. Apabila ada kesiapan dalam menghadapi risiko, langkah berikutnya adalah membuat perencanaan dan langsung turun ke lapangan dan mempraktekannya. Untuk mendapatkan nilai positif tersebut tidaklah mudah, karena kita harus tidak boleh menyerah dan segera bangkit dari kegagalan. Maka dari itu sangatlah penting memiliki mental yang kuat untuk bangkit dari kegagalan dalam berusaha. Alternatif penyelesaian jalan keluar ketika gagal. Adapun 8 cara untuk menghadapi kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama, berpikir positif. Poin yang sangat penting yang menjadikan fondasi dari cara Anda menghadapi sebuah kegagalan dan kesempatan untuk menemukan jalan keluar dari kendala yang datang. Kedua, temukan penyebab kegagalan. Cari dan temukan lapisan terdalam di mana sumber kegagalan itu berasal, entah dari faktor internal maupun eksternal. Yang ketiga, lakukan evaluasi. Evaluasi berguna sebagai bahan pembelajaran untuk kedepannya. Yang keempat, perencanaan matang. Buat konsep sedetail mungkin terkait alur sampai hasilnya. 5. Kenali potensi. Cari di mana sasaran pasar yang tepat dan akan menghasilkan hasil yang memuaskan. 6. Mencari peluang baru. Opsional ketika di jalan sebelumnya mengalami berbagai macam kendala. 7. Fokus pada target.
Rintangan pasti ada, tetap fokus dengan tujuan. 8. Dapatkan motivasi baru. Selain niat ulet dan kerja keras, carilah lingkungan atau aktivitas yang bisa memberi dorongan baru. Itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.